Baik warga Kelurahan Kesepuan yang saya cintai, membangun kampung, membangun kelurahan itu tidak bisa berdiri sendiri kan gitu. Harus ada kolaborasi, sinergi, kerjasama, bahu membahu, fashabul khairat kan itu ya. Untuk kampung kita, kelurahan kita, RW kita, RT kita yang lebih baik lagi kan gitu. Jadi tidak perlu ada yang merasa saya yang paling hebat, di sana enggak oke, di sini oke dan sebagainya. Ini kita berkolaborasi dan saling bahu membahu. Iya. Dan tentu terima kasih selama ini sudah melakukan kebersamaan kan, sudah gotong royong, kerjasama sebagainya. Dan juga dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Cirebon ya, termasuk kepada DP3 PKB dan SKPD lainnya yang ikut bahu membahu bekerjasama. Selamat malam pemirsa dan seluruh netizen semuanya. Novia Aprilia kembali hadir menyapa Anda semua di podcast Apa Jari. Kali ini Novia akan berbincang bersama dengan Pak Lurah Kesepuhan ya, ada Pak Denny Rahman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik sehat. Oke, terima kasih sudah hadir Bapak. Sama-sama. Di tengah kesibukannya ya, aktivitasnya ini akhirnya bisa datang memberikan informasi juga ya Pak ya. Yap. Khusus untuk warga di Kasepuhan juga nih. Siap. Ya, oke, luar biasa ya. Oke Pak, kesibukan lagi ngapain nih Pak Lurah? Ya, kita di Kelurahan Kesepuan sedang ini ya, kegiatan running ini ya, untuk khususnya di RW 09 tentang P2WKSS itu. Oke. Ini program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera gitu ya. Oke, sedang fokus ya dengan Sedang program fokus P2WKSS itu ya Pak ya. Oke, apa yang menarik Pak yang dilakukan di Kelurahan Kasepuhan sendiri nih Pak Lurah? Ya, jadi memang program ini memang diperuntukkan untuk lebih sasaran utamanya adalah perempuan ya, wanita ya. Karena ini menjadi kelompok rentan dalam peta sosial itu ya. Oke. Maka perempuan dengan anaknya, remaja sebagainya itu menjadi fokus dari program P2WKSS ini. Itu seperti itu. Oke, dari kegiatan yang dilakukan Pak dari program P2WKSS selama dari Januari ya Pak ya sudah mulai nih ya berjalan sampai sekarang ini bagaimana nih Pak program-program yang dihadirkan? Memang program ini dimulainya di tahun ini 2024, untuk tahun ini di RW 9 Kesunen Selatan, Kelurahan Kesepuan, dan dimulai memang Januari, tapi proses perencanaannya kan di 2023 gitu ya. Mulai dari musrembang sampai tingkat dari tiap kelurahan sampai tingkat kota itu ya, dan dilaksanakan di Januari hingga nanti di akhir tahun ini ya. Memang program ini program terpadu. Saya pribadi melihat ini program yang bagus karena kenapa menangani masalah sosial, masalah warga, masyarakat itu memang perlu ada penanganan terpadu gitu, tidak secara parsial. Dan saya melihat program ini program yang terpadu, yang terintegrasi di semua SKPD, di semua lembaga swasta ya sampai dengan perguruan tinggi itu terlibat langsung dalam program ini. Itu seperti itu. Oke, ini program yang benar-benar syarat dengan manfaat ya Pak Lurah ya? Betul. Oke, dan antusias dari warga bagaimana Pak di sana Pak? Sangat luar biasa sekali. Kita memang punya sasaran ada 100 kepala keluarga binaan 100 ya. kepala keluarga binaan. Dan itu rata-rata memang ibu-ibu dan mereka sangat antusias sekali gitu ya. Setiap kali ada kegiatan, acara melalui program P2WKSS ini dari semua SKPD, dari dinas-dinas, dari kantor-kantor itu mereka selalu hadir, khususnya di Baperkam ya, di Baperkam. Bahkan kemarin terakhir kami mengadakan acara lomba P2WKSS. Lomba baru kemarin ya Pak ya, pas libur nih ya. September ini ya, pas hari Minggu itu. Animo mereka sangat luar biasa. Ya pokoknya ekspresi mereka, kreasinya, inovasi mereka benar-benar lepas itu ya. Semarak pokoknya ini untuk Ketawa, warga Kasepuhan ya kemarin yang ikut juga ya Pak ya. Ini bisa merasakan kegembiraan bersama ya Pak. Oke Pak, dari program ini sendiri ya Pak ya, apa saja sih Pak kegiatan yang konkretnya tuh Pak untuk peningkatan kualitas perempuan nih? Ya kita lebih, karena ini sasaran lebih kepada
di pemberdayaan perempuan, maka pemberdayaan perempuan itu kalau dilihat dari definisi ini kan menuju keluarga sehat dan sejahtera. Ya, ada keluarga, ada sehat, variabelnya, ada sejahtera. Maka pola-pola pembinaan terkait dengan keluarga, secara teori, ilmu, informasi, pengalaman itu juga diberikan kepada mereka. Ini kan sebenarnya program yang memang secara materinya juga diberikan oleh pihak provinsi melalui Sekolah Perempuan Jawa Barat, atau kalau dulu sih pernah dengar Sekoper Cinta ya. Sekoper Cinta, Nah, betul, itu betul. yang digagas pas zamannya Pak Kang Ridwan Emil Kamil, ya. Jadi materi-materinya ya tentang keterampilan, kemampuan dalam membina keluarga. Di sisi kesehatannya nanti ada tentang stunting, Oh ya. tentang gizi keluarga itu seperti apa, termasuk di dalamnya ada tentang jambanisasi, jamban yang sehat, pola hidup sehat dan sebagainya. Nah, di sisi kesejahteraannya itu kan urusan dapur, urusan dompet ya kalau kesejahteraan itu. Maka poin-poin yang ditekankan di sana adalah bagaimana melakukan manajemen keuangan keluarga, bagaimana mengembangkan, menumbuhkan UMKM dan sejenisnya. Oh, diberikan juga pelatihan seperti apa ya? Seperti itu. Wow, jadi termasuk semua pelatihan kemampuan dalam menjahit, kemampuan dalam hal membuat makanan, olahan, sebagainya. Itu sampai Wah, jadi ini selain meningkatkan kualitas perempuan, bisa juga menggali potensi dan juga membentuk perempuan yang kuat, tangguh, terampil, Pak Lurah ya. Waduh, ini konsen sekali ya Pak. Pak Lurah ini ya, ini untuk benar-benar meningkatkan peranan wanita untuk keluarga sejahtera, dan juga pasti juga di Kelurahan Kasepuan ini sudah banyak yang dilakukan Pak program-programnya. Dengan sampai saat ini apa nih Pak yang diberikan nih pelatihan-pelatihan, kan kontinu kan Pak Lurah ya? Ya itu pelatihan itu padat merayap ya dari awal Januari, awal kesidikan itu dari semua SKPD. Maka ini menjadi kesiapan dari sasaran nih yang 100 kakak binaan itu. Bagaimana saya sering menyampaikan kepada mereka bagaimana ilmu-ilmu yang mereka dapat, pengetahuan, informasi yang mereka terima selama kegiatan P2WS dari semua pihak, itu yang terpenting adalah bisa diterapkan gitu loh. Bisa diterapkan. Tidak hanya sekedar tahu, cukup, atau hafal, besok ulangan misalnya. Tetapi bagaimana menjadi membentuk menjadi sebuah pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk soal mitigasi bencana kan itu. Karena di situ kan titik rawan bencana juga ya, banjir, rob, sebagainya. Bagaimana ketika dapat materi mitigasi bencana dari BPBD itu mereka bisa menerapkannya kepada keluarganya, ke masyarakat sekitarnya, sehingga kalau ada bencana tidak perlu panik dan sebagainya. Tanggap darurat itu ya Pak Lurah ya. Itu. Oh, semua diajarkan ya Pak ya. Berarti diajarkan, semua pun berperan ya Pak ya dari masing-masing SKPD memberikan pelatihan. Betul. Oh. Jadi ini ibaratnya S1 non gelar gitu ya. Ibu-ibu dari kuliah S1 non gelar. Oke, tapi mereka antusias kan Pak dengan apa yang program-program dari P2WKSS ini. Betul. Yang Bapak lihat di lapangan nih kesulitan yang dihadapi apa sih Pak? Secara umum sebenarnya tidak ada kesulitan yang berarti. Yang sering terjadi sebenarnya karena ini terlalu padat ya kegiatannya, hampir tiap hari itu ada acara. Sementara kan dari sisi kesibukan kan masing-masing warga, kader, pengurus, bahkan mungkin orang kelurahan sendiri kan itu memang kadang-kadang ada miskomunikasi, nyocokin waktunya ya Pak Lurah ya, nyocokin waktu, lupa menyampaikan informasi dan sebagainya. Kader pun sama atau warga pun ada acara, ada kesibukan bekerja misalnya, ataupun ada keperluan lain, sehingga itu. Tetapi secara umum memang ini sudah berjalan dengan baik lah. Termasuk kemarin juga pas lomba itu sebagai bahan dari evaluasi ya Pak? Betul. Oh, Ya kita kan punya program di tingkat kelurahan itu pembinaan terhadap RW 09 dari program P2WKSS. Maka kita main berdiskusi dan tim kecil dirumuskan bagaimana pembinaan ini agak berbeda dengan SKPD lainnya. Kalau kita ngasih materinya ceramah lagi, diklat lagi misalnya,
kan itu sudah porsinya udah diberikan pendekatan itu oleh dari SKPD lain dengan lembaga lain. Maka kita geser yang lebih seru-seruan, yaitu lomba-lomba, ada lomba penilaian rumah sehat, ada lomba yel-yel, kemudian ada lomba orasi ya, orasi ya kayak orang demo lah gitu. Menyuarakan aspirasi Iya, ya Pak. menyuarakan bagaimana mereka merasakan program ini bagi mereka sendiri. Termasuk yang seru lagi adalah lomba ranking 1. Lomba ranking 1 Kalau juga. lainnya kan ranking 1 itu hanya dikenal di kalangan pelajar ya. Nah kita tarik itu di kalangan warga kayak gitu. Kan mereka awalnya kan, wah ada cemas ketakutan, takut nggak bisa jawab, takut nggak Mak-mak ikut, dia Pak yang heboh-heboh ya Pak. Tapi ketika kita jelaskan polanya bahwa ini materi ini sebenarnya materi yang biasa sehari-hari mereka Sehari-hari. lakukan, mereka terima, bahkan yang mereka dapat dari sekolah perempuan itu ya, yang beberapa hari mereka melakukan pertemuan melakukan kelas itu disampaikan dalam bentuk soal yang sangat mudah dicerna, sehingga dari awal emak-emak dengan segala usianya itu bisa mengikuti. Iya. Seru pasti ya Pak di sana ya Pak. Bapak melihat sendiri antusias dari warga di sana ya Pak? Siap. Hasilnya bagaimana menurut Bapak nih? Sudah berjalan dari Januari ini ya Pak ya sampai September ini Pak. Sudah puaskah atau masih ada nih Pak Lurah? Ya tentu tidak ada kesempurnaan ya, tetapi kita terus berupaya yang lebih baik lah. Karena dalam dilihat dari instrumen penilaian itu kan sangat kompleks ya. Apa sih Pak kalau boleh tahu nih Pak Lurah? Untuk penilaian indikator P2 Ya. WKSS itu Pak? Kalau melihat dari lembar instrumen yang mengacu dari yang sudah diterbitkan oleh provinsi, itu kan banyak variabel, mulai dari kesehatannya, posyandunya gimana jalan tidak, posyandu itu untuk balita, posyandu untuk lansia ya, ada lagi posyandu remaja, ada lagi kan gitu, belum lagi dari sisi drainase, jamban itu juga dinilai, dari sisi itu pelaksanaan UMKM bagainya, sampai dengan yang sifatnya SK administrasi itu juga harus ada. Oh, ada. Jadi setiap kegiatan termasuk, harus ya? ada pengurusnya, harus ada ini di SK-kan gitu loh. Kemudian ada laporan perencanaan kerjanya apa, laporan seperti apa, itu semua sisi itu harus teradministrasi dengan baik. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kader, dari pengurus itu ya, ya termasuk dari kami gitu ya. Nah, sehingga saya kira ujungnya nanti outputnya tidak saja hanya melihat memotret dari seberapa mandiri atau berdayanya perempuan di sana, tetapi juga memotret kampung itu secara ideal gitu loh. Kampung ideal. Iya, dari semua sisi ya, dari semua sisi, tidak hanya sisi perempuannya, hanya pemberdayaan perempuan atau peranan wanita ini pintu masuknya dalam proses pembangunan atau pemberdayaan di tingkat kampung. Oke, dari segi kesehatan, pendidikan semua ya Pak ya? Betul, siap. Oh, oke. Ini juga berarti Bapak punya gagasan-gagasan apa sih Pak Lurah sendiri untuk bisa lebih mengembangkan lagi Pak di tempat Bapak nih? Ya, kalau gagasan ini kan di sana memang sudah berjalan, namanya kayak bank sampah. Bank sampah sendiri yang istimewa di RW ini adalah banyak memberdayakannya perempuan. Jadi pengurusnya yang bekerja, yang bertugas, yang nimbang, yang nyari sampah. Aktif lah ya perempuan di sana ya Pak. Yang nimbang yang sebagainya adalah yang mencatat, itu perempuan semua itu. Istimewa di situ. Termasuk yang ngurusi hutan mangrove ya, hutan mangrove juga mereka. Maka potensi inilah yang kemudian kita dorong, yang kita kembangkan, yang berbeda dengan barangkali dari RW atau kelurahan yang lain. Nah itu, saya kira itu sih untuk inovasi lain kan nanti kita sambil berjalan. Kan inovasi itu dilaksanakan kan juga ada banyak faktor yang dipertimbangkan. Misalnya salah satunya kesiapan SDM kan gitu. Kesiapan SDM. Oh, gimana Pak di sana Pak kesiapan SDM ya Pak Lurah? Iya, kalau yang tadi saya sampaikan secara SDM kita itu memadai, tapi kan karena kegiatan padat merayap itulah kemudian kita sulit untuk maksimal itu ya melakukannya atau berbagi waktunya.
Makanya ke depan ketika P2 WKSS ke depan selesai setelah penilaian ini, kan tentu targetnya tidak terlalu pendek ya dalam jangka panjang. Nah itu kemudian kita melakukan penataan kembali, melakukan refleksi kembali, duduk bareng kembali pengurus, kader, warga dengan kelurahan, bagaimana melakukan merawat dan membina kampung yang sudah dibentuk, dipoles oleh program P2 WKSS. Kayak ini warganya semuanya guyup, kompak ya Pak ya. Iya, iya, Ini iya. karena benar-benar mereka semangat juga ya Pak dengan ada program ini Pak Lurah ya. Oke, ada berapa banyak sih Pak untuk tim penggeraknya atau PKK-nya nih Pak Lurah? Kalau tim inti di tingkat RW-nya kan ini sekitar 16 lah gitu ya. Ditambah lagi dengan pendampingan dari PKK tingkat kelurahan. Itu sekitar ada 24. Nah, tim ini yang nanti lebih banyak ikut mengurusi proses pendataan, pelaporan, termasuk dalam pendampingan 100 kakak binaan itu. Jadi lomba kemarin tuh juga didampingi sama kader-kader itu, bagaimana melakukan yel, bagaimana untuk melakukan orasi ranking 1, sehingga warga tidak ada kecemasan, ketakutan untuk mencoba gitu loh, karena dikasih gambaran arahan dan hasilnya luar biasa gitu. Hasil luar biasa ya. Terus memberikan yang terbaik ya Bapak juga nih ya. Pihak DP3 PPKB. Support Dimas bagaimana nih Pak? Iya itu Pak Kadisnya Pak Budi itu sampai kemarin sambutannya mengapresiasi, bahkan dia mengaku baru kali ini responsifnya luar biasa gitu loh. Tinggi ini ya dibandingkan yang lain ya Pak. Wah, ada luar biasa nih ya. Pak Lurah mantap sekali ya. Oke, dukungan lainnya bagaimana sih Pak dari dinas terkait nih Pak Lurah? Memang leading sektornya kan ada di DP3 PPKB ya, dinas pemberdayaan perempuan ini. Nah, dinas PPKB lah yang kemudian yang mengatur simpul-simpul dengan dinas-dinas atau lembaga lain. Itu seperti itu. Secara umum dinas-dinas memprogramkan ya. Ketika P2 WKSI ditentukan di Kesunaian Selatan di Kesepuan itu kan ada rakor di tingkat kota itu, semua SKPD itu kumpul dan mereka diminta untuk memunculkan anggaran untuk pembinaan di P2 itu dengan lini sektornya masing-masing ya, dengan kewenangannya masing-masing ya. Kayak DEKIS misalnya kan lebih banyak kepada literasi digital di dari BI beda lagi, BJB beda lagi kan misalnya. Dari dinas lain juga, dinas kesehatan juga beda lagi dalam melakukan pembinaannya. Semuanya punya tema masing-masing lah gitu, yang terkait dengan semua sektor, lini sektor di masyarakat. Pak, di tempat Bapak ini kan termasuk ini sudah ideal ya Pak ya, semua indikatornya sudah ya oke lah ya di tempat Bapak. Apakah ini juga menjadi syarat untuk mengikuti lomba selanjutnya nih Pak Lurah? Lomba ini kan nanti penilaian ini hanya di tingkat provinsi ya. Nanti di akhir sebagai percontohan atau bagaimana nih di tempat Bapak ini Pak? Iya, sebenarnya setiap tahun itu kan lomba ini kan digilir oleh pemerintah kota itu. Di tahun ini di 2020 ini adalah Kelurahan Kesepuan. Lokusnya di RW 09 Kesunaian Selatan. Jadi di tahun sebelumnya sejak 2021 sampai sekarang kan ada sudah 23 tahunnya itu kan digilir. Hanya di kota itu lebih cenderung basisnya itu di lokusnya di RW kan gitu. Kalau di kabupaten biasanya di desa gitu. Karena di kita itu kan kota gitu ya. Jadi ketika lomba ini nanti evaluasi seperti apa di tingkat provinsi, maka di tahun depannya lokusnya akan bergeser lagi. Oke. Pak, ini terkait dengan permasalahan yang menjadi juga program di P2 WKSS ini dari aspek pendidikan ini terkait dengan banyaknya anak putus sekolah. Untuk wilayah Bapak bagaimana nih Pak? Ya, RW 9 itu juga termasuk bagian dari ada aja yang putus sekolahnya itu ya. Secara detail angkanya nanti kita belum diupdate ya. Tetapi sejak saya menjadi lurah di sana, memang wilayah itu selain RW 9 juga ada RW 8 Sunan Tengah dan RW 7 Sunan Utara.
juga termasuk dalam peta sosialnya itu menjadi rawan sosial di sana itu. Oke. Baik dari sisi apa namanya bencana ya, kemudian dari sisi ekonomi juga, dari sisi tingkat pengangguran juga cukup menonjol dibandingkan tempat lain gitu ya. Kemudian dari sisi ekonominya yang pergi ke luar negeri ya, baik itu kerja di perkapalan maupun ke PMI, pekerja migran Indonesia juga cukup memberi kontribusi di kampung itu. Nah, saya kira itu termasuk, kalau dulu sih sempat menonjol dari sisi apa ya, kriminalitas kalau dulu ya. Oh iya. Tapi sekarang udah enggak ya Pak ya? Sekarang sudah Sudah aman, kondusif ya aman, Pak? terkendali. Oke, sejak Bapak nih ya luar biasa. Ini Ya, berkat semuanya. warga juga mungkin sekarang lebih ini ya Pak ya, lebih paham lagi ya untuk menjaga ketertiban ya Pak ya. Ini apa sih Pak yang Bapak sampaikan kepada warga nih Pak, agar yuk kita bareng-bareng lebih enak dengan kegiatan positif-positif itu Pak? Betul. Ya sebenarnya kita akan selalu berkoordinasi dengan Ketua RW ya. Kita level di kelurahan ini sering ngobrol bareng dengan RW-RW bagaimana membina keamanan dan ketertiban di kampung masing-masing, koordinasi dengan Babinsa, Babinsa kan gitu, dengan para kader sebagainya dan pemuda, itu untuk tetap menjaga kondusivitas itu, apalagi ini kan musim-musim mau pilkada ya. Iya betul. Biasanya itu, pilihan Pak. politiknya berbeda. Kalau Waduh, gontok-gontokan ya Pak. kalau nggak disikapi secara dewasa kan, Iya. nah itu kan itu juga. Jadi imbauan-imbauan itu yang sering ini. Dan kita sih memang meningkatkan apa namanya koordinasi kolaborasinya untuk sisi keamanan kan ada Babinsa, Babinsa Kaptipmas, ya, termasuk dalam penyikapan tawuran konten sebagainya kan juga itu kan menjadi titik serius kita gitu di situ tuh. Oke gitu. Pak, di Kelurahan Kasepuhan sendiri apa yang menonjol nih Pak yang bisa dijual nih? Ini loh Kelurahan Kasepuhan loh, kita tuh oke banget. Apa deh Pak Lurah? Ya kita itu memang kan secara geografis kita berada di tepi pantai ya, diapit oleh dua sungai, Sungai Krian sama Sungai Cipadu kan gitu. Di sebelah sininya ada Keraton Kasepuhan kan gitu. Jadi dilihat potensi itu sebenarnya kita itu saya sering pernah menyampaikan konsep ini kepada para RW dan pengurus kampung itu, sebenarnya kita itu prioritas sebagai kelurahan yang menopang, mendukung perkembangan pariwisata gitu. Pariwisata betul. Gitu kan gitu. Ya kita pernah ada wacana wisata air kan Wisata gitu air. sana. Lalu bagaimana Pak wacana itu? Nah, ya Mandek belum begitu saja? deal, masih dalam proses diskusi. Proses, Ya kan Lawang Sangai itu kan bagian dari wilayah kita. Lawang Sangai itu dalam sejarah konon menjadi pintu maksudnya Laksamana Cheng-ho zaman itu. Kan itu kan kalau ditarik dalam perspektif pariwisatanya, bisa aja kita membuat kapal miniatur Laksamana Cheng-ho betul kan gitu ya. Pak. Waduh, ini untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ya Pak Lurah. Jadi apa namanya, naik dari Lawang Sanga Dermaga menelusuri Sungai Krian sampai ke laut. Nanti kan ada hutan mangrove tuh. Betul. Nah di situ udah didesain hutan mangrove-nya. Nanti menelusuri di situ. Nanti keluar lagi ke daerah Cangkol situ kan. Langsung ke alun-alun Kasepuhan lagi. Itu keren loh Pak. Iya Ayo atuh Pak. Dipercepat gitu Pak Lurah. Nah, ketika ini posisi apa namanya daerah di situ menjadi sering terjadi rob, kan kalau rob itu kan naik pasangnya air laut ya. Saya kira kita kan sulit untuk meminimalisir alam itu kan, karena memang itu faktor alam. Paling kita kalau enggak ya di tanggul bagian belakangnya menjadi apa ya, trek lari gitu ya, trek jalan-jalan di sana sangat memungkinkan itu kan gitu. Cuma kan butuh kos yang besar untuk itu. Nah, ketika rob ini muncul, kan bisa aja menjadi
apa ya, fenomena wisata juga gitu loh. Bisa Kalau di ya Pak. Balikpapan ada pasar apung, di sini Iya. ada kampung terapung. Kampung terapung. Ya, menarik juga tuh Pak Lurah ya. Ya, cuma ini kan wacana-wacana yang hanya menjadi obrolan sementara kan gitu ya, karena belum ada keseriusan itu. Karena kan untuk memunculkan atau mendukung pariwisata ini kan harus banyak pihak yang Iya. terlibat, yang Support mendukung. anggaran yang Betul, besar pastinya sebagainya. Pak. Itu menjadi anu sendiri gitu. Tapi memang letaknya di situ oke ya Pak ya untuk yang peningkatan pariwisata gitu Betul. Pak. Dengan banyaknya ada keraton di sini Betul. Pak. Oke, tinggal bagaimana memaksimalkan yang ada Ya. dengan gagasan-gagasan inovasinya Pak Lurah. Ya. Oke, Pak Lurah sendiri impiannya bagaimana sih Pak untuk bisa memajukan kelurahan Kasepuhan nih Pak? Dari awal memang ketika memotret Kasepuhan itu kan karena lebih kepada wisata budaya, religi itu, maka sektor-sektor itu yang ditumbuhkan. Misalnya di kita ada kampung wisata Mandalangan ya, itu karena itu kawasan Magersari, daerah Mandalangan itu Magersari yang dulu adalah sejarahnya komplek kawasan perumahan keraton kan itu, warga di situ. Saya sering menyampaikan kepada pengurus Pokdarwisnya, kelompok sadar wisatanya, bahwa untuk menyulap Magersari menjadi kawasan wisata religi, wisata khas keraton, maka harus menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan kampung lain gitu loh. Ya kalau kita ke Bali misalnya, Iya. kan ada paling dia secara properti, simbolis, aksesoris, ada khas Bali seperti apa. Nah di kita pun bagaimana kita tarik dalam sejarah masa lalu itu, kondisi keraton pada masa itu seperti apa. Oke. Maka ikon-ikon itu dimunculkan. Betul. Apakah Menarik tuh, ketika Pak. suasana misalnya sholawat, karena sholawatan khas Kasepuhan, Keraton Kasepuhan itu agak berbeda. Beda betul kan. Kalau itu dilantunkan ketika masuk daerah Magersari, Mandalangan, itu kan ada suasana yang berbeda. Vibe-nya beda juga kalau Iya. misalnya masuk ke situ ya Pak ya. Betul. Misalnya dari sisi arsitektur rumahnya harus disesuaikan dengan masa lalu, gitu. Sehingga ketika orang berkunjung ke daerah situ, memang terbawa imajinasinya ke masa lalu gitu ya. Kehidupan pada Ini masa. bisa flashback lagi apa ya, belajar Betul. sejarah lagi nih Pak. Ini Iya. banyak yang nggak tahu juga warga Kota Cirebon nih Pak. Ternyata itu banyak nilai historisnya juga, banyak pas sejarah-sejarah yang memang perlu Itu kita belum tahu masuk ini. dari sisi kulinernya. Kulinernya. Kuliner khas keraton tuh. Oh iya, Banyak khas keraton. varian rasa jenisnya. Kita pernah ngobrol dengan Bu Ratu Iya. Alexandra, itu seperti itu. Dari sisi batik juga motif-motifnya banyak. Ciri khasnya bisa. kuliner, Betul. produk-produk yang dimiliki ya Pak ya. Betul. Khusus batik yang di Betul. Kasepuhan juga itu ya Pak. Betul, ada khas. Kita kaya sekali ya Pak. Kaya sebenarnya, cuma belum dikelola dengan baik. Belum saja. dikelola dengan baik. Perlu Ujung-ujungnya sinergitas. anggaran nih Pak, ujung-ujungnya anggaran nih Pak Lurah. Enggak sih, sebenarnya butuh kolaborasi. Kolaborasi. Karena semua pihak kan gitu, perlu ada penataan lagi, kerjasama lagi. Oke. Untuk lebih baik lagi lah, untuk Kasepuhan yang lebih baik lagi. Tapi bahwa siap ya untuk Insya Allah, bisa dengan berubah semua lebih baik lagi dukungan Pak. semua pihak, Insya Allah kita bareng-bareng menata kampung ini, menata kelurahan ini, gitu loh. Oke, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada warga di Kasepuhan, di Kelurahan Kasepuhan Pak? Bangga. Baik warga Kelurahan Kasepuhan yang saya cintai, membangun kampung, membangun kelurahan itu tidak bisa berdiri sendiri kan gitu. Harus ada kolaborasi, sinergi, kerjasama, bahu membahu, fastabil khairat kan itu ya. Untuk kampung kita, kelurahan kita, RW kita, RT kita yang lebih baik lagi kan gitu. Jadi tidak perlu ada yang merasa saya yang paling hebat, di sana enggak oke, di sini oke dan sebagainya. Ini kita berkolaborasi dan saling bahu membahu. Iya. Dan tentu terima kasih selama ini sudah melakukan kebersamaan kan, sudah gotong royong, kerjasama sebagainya. Dan juga dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Cirebon ya, termasuk kepada DP3 PKB dan SKPD lainnya yang ikut bahu membahu bekerjasama melakukan
melaksanakan program P2 WKSS di kampung kita, khususnya di RW 09 Kusunayan Selatan, sehingga ini perempuan-perempuan kita, warga kita menjadi berdaya, mandiri, dan insya Allah berprestasi. Gitu. Amin. Pokoknya ini program yang syarat dengan manfaat dari program peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera. Oke. Pak, sukses loh Pak ya untuk programnya dengan semua inovasi yang Bapak miliki untuk meningkatkan kemajuan di kelurahan Kasepuan ini Pak. Siap, Salam untuk warga di sana Pak. Boleh dong undang-undang kita buat nanti Pak kalau ada lomba-lomba lagi Pak Lurah ya? Nanti kalau pas lomba, penilaian lomba ya, penilaian lomba, kita akan dipusatkan, rencananya obrolannya dipusatkan di SD Kesunian Selatan, SD Tirta Winaya 1. Kita nanti akan berkomunikasi dengan Disdik kan itu dengan pihak sekolahnya. DP3 sudah merasa cocok kemarin kegiatan acara yang lomba itu tempatnya cukup luas, sudah ada panggungnya. Harapannya para SKPD hadir di sana itu ikut merasakan bagaimana suasana denyut nadi kampung di situ itu. Nah, kalau lombanya hanya penilaiannya hanya di tempat lain kan tidak ikut merasakan denyut nadi kampung sana. Langsung ya Pak ya melihat bagaimana euforia di sana Pak Lurah. Dari STTP ataupun dari Manopi. Ayo kita siap pokoknya meliput memberikan informasi kepada warga Kota Cirebon ya. Ditunggu undangannya Pak Lurah ya. Oke, terima kasih banyak untuk podcast hari ini. Kesempatan kali ini apa jare Pak Lurah Denny Rohman ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya Pak ya. Sukses untuk Bapak, untuk warga di Kelurahan Kasepuan juga. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya pemirsa. Terima kasih banyak. Sampai jumpa dan selamat malam. Oke, terima kasih Bapak.